Baik, kegiatan mulai terekam. Silakan dilihat layarnya. Apa sudah jelas terlihat? Sudah Kak, sudah Kak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah ada yang hadir beberapa orang perwakilan ya. Bapak hari ini mau melanjutkan materi mata pelajaran komputer jaringan dasar untuk materi kedua bagian pertama. Baik, Bapak share materinya. Silakan di nonaktifkan dulu mic-nya bagi yang masih aktif. Baik, mohon informasi dari salah seorang apa sudah terlihat di layar. Baik, Bapak mulai ya. Komputer dan jaringan dasar. Materi 2 perakitan komputer bagian pertama. Sistem pembelajaran. Untuk diketahui, saat ini ada 2 sistem pembelajaran, yaitu daring atau dalam jaringan, dan yang kedua luring atau luar jaringan. Nah, untuk diketahui yang mengikuti pembelajaran secara daring, pertama wajib mengisi absen online sesuai jadwal mata pelajaran. Jadi absennya harus melihat waktu mata pelajarannya ya. Misalkan jadwalnya jam 9, absennya harus jam 9 ya. Kemudian membaca materi pembelajaran digital atau menonton video pembelajaran. Seperti tadi Bapak sudah share terlebih dahulu modul digitalnya atau materi digital. Kemudian nanti setelah ini setiap kegiatan ini selalu Bapak upload ke YouTube atau ke aplikasi stream. Termasuk nanti akan ada video tutorial tambahan ya khusus untuk perakitan komputer. Ada simulasi perakitan komputer di YouTube. Jadi pastikan kalian semuanya mengikuti channel YouTube yang sudah Bapak siapkan ya. Khusus mata pelajaran komputer dan jaringan dasar itu ada di playlist komputer dan jaringan dasar. Kemudian perhatikan yang ketiga adalah mengerjakan tugas resume atau mencatat rangkuman pembelajaran. Pastikan setiap Bapak sudah memaparkan materi, kalian mengerjakan resume. Nah, resume itu adalah sebagai pengganti dari kalian mencatat di buku. Soalnya nanti ketika kalian kirimkan ke Bapak, si resume yang kalian catat itu otomatis terkirim ke email kalian. Jadi nanti kalian bisa buka lagi ya di emailnya. Yang keempat, jika tidak ada kendala, diharapkan bisa mengikuti tatap muka online yang dilakukan sesekali. Ini tidak wajib, tapi diusahakan kalian bisa mengikuti ya. Yang wajib 3 poin tadi ya, wajib mengisi absen online, wajib membaca materi digital, kemudian mengerjakan tugas resume. Kemudian yang kedua, Bapak siapkan sistem pembelajaran luring, luar jaringan. Nah, luar jaringan ini bukan berarti kalian harus tatap muka setiap hari di sekolah, tapi kalian sebelumnya konfirmasi dulu alasan ketidaksiapan daring, kalau bisa berupa surat dan ditandatangan orang tua. Baik, poin kedua, mengambil materi berupa hard copy per hari atau sesuai kesepakatan sebelumnya atau sesuai dengan kesanggupannya. Yang ketiga, mengumpulkan tugas mata pelajaran per hari berikutnya atau sesuai kesepakatan atau sesuai dengan kesanggupan. Jadi intinya, bagi yang tidak mempunyai perangkat atau ada kendala dengan pembelajaran dengan sistem daring, dengan luring diharapkan semuanya bisa mendapatkan materi pelajaran meskipun dengan luring. Bapak sampaikan lagi yang kemarin sebetulnya sudah disampaikan, tapi tidak Bapak bacakan ya. Jadi komputer dan jaringan dasar itu ada 4 aspek pencapaiannya, kompetensinya ya. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat keterampilan. Nah, terus ada kompetensi inti dan
kompetensi dasar yang kemarin kita sudah bahas tentang K3LH. Nah, sekarang kita akan membahas tentang merakit komputer. Tujuan pembelajaran dari materi 2, merakit komputer. Yang pertama, mengevaluasi komponen untuk merakit komputer. Yang kedua, menguasai tata cara perakitan komputer dengan tepat. Yang ketiga, menguji hasil perakitan komputer. Yang keempat, mengidentifikasi bit kode dalam BIOS. Yang kelima, mengkonfigurasi dan melakukan setting BIOS. Ini ada pretest dulu, kita diskusi dulu tentang apa yang tentang perakitan komputer. Kemudian yang kedua, tentang komponen komputer. Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang program komputer. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Apa itu perakitan komputer? Silakan. Jika ada yang tahu, nggak usah melihat dari Google atau dari buku. Apa yang langsung kalian terbayang tentang perakitan komputer? Silakan, acungkan tangan. Pembuatan komputer. Baik, silakan. Ada yang mau menyampaikan apa itu perakitan komputer? Yusef Sulaiman, silakan. Sudah mengacungkan tangan. Dibuka mic-nya. Habib, Merakit komputer menurut saya itu menyatukan beberapa komponen menjadi. Baik, silakan Muhammad Beris, ada yang mengacungkan tangan lagi. Baik, siap-siap, konsentrasi lagi. Sudah terekam. Merakit komputer. Apa itu merakit komputer? Merakit komputer adalah merangkai semua komponen-komponen komputer untuk menjadi sebuah PC atau personal komputer yang siap digunakan. Baik, komponen komputer. Apa itu komponen komputer? Komponen komputer adalah sekumpulan komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Komponen komputer terdiri dari hardware, software, dan firmware. Jadi, Bapak ulangi ya. Komponen komputer adalah komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Komponen komputer terdiri dari 3. Pertama, hardware, kedua, software, ketiga, firmware. Hardware atau disebut juga perangkat keras adalah perangkat yang terlihat secara fisik dan langsung terhubung ke komputer. Jadi bisa diraba, dia terlihat. Sedangkan komponen software atau perangkat lunak adalah seperangkat kumpulan perintah atau instruksi yang dieksekusi oleh mesin komputer atau sering dikenal dengan sebutan program ya. Kemudian yang ketiga, komponen firmware adalah manusia yang menggunakan komputer untuk keperluan tertentu. Jadi ingat, komputer terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan. Jika tidak ada salah satu komponen tersebut, berarti komputer sama sekali tidak bisa berfungsi. Oke, kurang lebih gambaran dari sistem komputer seperti ini. Ada hardware, software, dan firmware. Hardware sendiri ada beberapa bagiannya, maksudnya ada beberapa jenis, ada yang masuk ke perangkat output, input, penyimpanan, dan pemrosesan. Contoh dari output misalnya LCD ya, tampilan atau juga printer, infocus, atau mungkin speaker. Kemudian contoh dari perangkat input, masukan untuk melakukan masukan perintah. Contohnya keyboard, mouse, scanner, atau satu lagi mic ya. Kemudian perangkat media penyimpanan, contohnya hard disk, flash disk ya. Ada juga hardware yang termasuk ke pemrosesan, contohnya memori atau prosesor. Kemudian ada komponen software. Software dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama sistem operasi, yang kedua program aplikasi. Apa sistem operasi nanti kita akan bahas di materi ketiga.
Contoh dari sistem operasi ada Windows, Linux, Macintosh, Novell. Kemudian program aplikasi. Nah, program aplikasi banyak jenis-jenisnya ya, ada yang termasuk ke perkantoran, contohnya Microsoft Office, Word, Excel. Kemudian ada database seperti Access, DLP, Visual Basic, dan lain-lain. Kemudian ada pemrograman, ada desain grafis. Oke, brandware. Nah, brandware sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama atau EDP, kemudian analisis sistem, programmer, dan operator sebagai pengguna. Skema blok sistem komputer. Baik, praktikan. Jadi kinerja komputer kurang lebih seperti ini. Hardware yang termasuk ke dalam perangkat input ya, perangkat masukan, dia menginput perintah melalui port ya. Nanti ada port-port. Kemudian nanti ada jalur-jalur bus berupa rangkaian elektronik melakukan atau menyalurkan perintah. Nanti diproses sama memori, tersimpan di memori, kemudian diproses sama prosesor ya. Kemudian dia ditampilkan di media keluaran. Misalkan gini, Bapak ulangi. Misalkan kalian menginstruksi perintah 1 tambah 1. Nah, dia diproses, disalurkan melalui port keyboard, kemudian disalurkan melalui bus data, rangkaian elektronik, kemudian sama memori utama, disimpan perintah tadi, kemudian diproses, dan akhirnya ditampilkan melalui layar LCD. Jadi di sini tampil 1 tambah 1 sama dengan 2. Kurang lebih kinerja komputer seperti itu ya. Baik. Nanti kalau sistem komputer mungkin akan dibahas lebih jauh di mata pelajaran sistem komputer. Baik, sekarang kita masuk ke komponen dasar yang dibutuhkan agar komputer dapat berfungsi, termasuk komponen perangkat hardware untuk perakitan komputer. Baik, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah perangkat hardware yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan perakitan komputer. Yang pertama, ada prosesor. Baik, gambar prosesor adalah yang ini ya. Prosesor adalah sebagai otak dari komputer. Kemudian ada motherboard. Motherboard gambarnya yang ini ya. Nah, motherboard berfungsi sebagai board utama, nanti sebagai tempat untuk memasangkan komponen-komponen yang lebih kecil ya. Kemudian ada RAM atau memori. Gambarnya adalah yang ini. RAM atau memori fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara. Contohnya, seperti yang tadi Bapak bahas, kalian misalnya menginstruksikan, memberi perintah kepada komputer 1 tambah 1 sama dengan 2. Atau kalian misalnya ngetik di Microsoft Office Word, ketika kalian belum simpan di tempat penyimpanan seperti flash disk atau hard disk, dia sementara tersimpan di memori. Jadi ketika dia, kenapa disebut sementara? Karena ketika dia misalnya komputernya mati, tidak ada listrik, otomatis datanya hilang. Itu fungsi dari memori. Jadi tempat penyimpanan sementara. Kemudian ada CPU cooler atau heatsink. Gambarnya adalah yang ini ya. Nah, fungsi dari cooler ya atau heatsink adalah untuk mendinginkan pendingin dari prosesor. Karena biasanya kalau misalnya komputernya bekerja, itu otomatis komputernya atau prosesornya menjadi panas. Supaya tidak panas, dia dikasih pendingin dengan alat heatsink ini. Kemudian ada PGA card. Nah, ini dari PGA card. Sebetulnya PGA card itu di motherboard biasanya sudah terpasang. Tapi terkadang kita membutuhkan perangkat yang lebih canggih ya, yang speknya lebih tinggi dari yang terpasang di motherboard, itu bisa ditambah lagi dengan PGA card. Atau misalnya kita butuh 2 slot untuk tampilan 2 layar. Kita bisa menambah PGA card. Gambarnya seperti ini. Nanti dipasang di motherboard di sini. Kemudian ada hard disk. Hard disk adalah gambarnya yang ini. Perhatikan ya. Jadi nanti pastikan kalian semua sudah mengetahui nama-nama komponen dari hardware komputer ya. Hard disk fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan permanen. Ya. Jadi meskipun komputer dimatikan, selama datanya tidak dihapus, dia tersimpan. Kemudian ada optical drive. Optical drive gambarnya seperti ini. Silakan perhatikan optical drive. Fungsinya adalah untuk membaca CD ya atau DVD. Kemudian ada casing.
Nah, casing di sini kurang terlihat soalnya dia posisinya di belakang dan terbuka. Nah, inilah casing. Casing adalah fungsinya untuk sebagai pelindung atau tempat ya, tempat menyimpan semua komponen. Kemudian ada power supply. Power supply adalah gambarnya yang ini. Fungsi dari power supply untuk mensuplai tegangan yang dibutuhkan oleh komponen-komponen komputer. Kemudian ada kabel data dan kabel power. Nah, gambarnya adalah yang ini. Ini maksudnya kabel data dan kabel power untuk hard disk. Untuk diketahui ya, hard disk nanti kabel powernya ada dua jenis. Ada ATA dan ada SATA. Nanti kita lihat di praktek ATA seperti apa, SATA seperti apa. Kemudian ada monitor. Monitor adalah ini. Fungsinya untuk sebagai alat output ya, alat keluaran. Untuk menampilkan keluaran dari proses komputer. Kemudian ada keyboard dan mouse. Pasti tahu ya, keyboard gambarnya yang ini, mouse yang ini. Dan yang terakhir ada sound card. Sound card gambarnya adalah yang ini. Ini pun sama, biasanya sudah otomatis ada di motherboard. Fungsinya untuk sebagai keluaran suara atau sebagai alat input untuk nanti port untuk mic. Oke, selanjutnya ada tugas. Sebetulnya awalnya Bapak ingin ngasih tugas ke kalian membuat makalah tentang komponen hardware komputer. Nanti sertakan gambar dan fungsinya, biar kalian bisa lebih memahami tentang komponen-komponen komputer. Tapi seperti yang kalian tahu ya, banyak sekarang itu orang tua pada protes, bahkan sudah nyampe ke pemerintah, ke menteri, supaya anaknya jangan dikasih banyak tugas. Jadi Bapak tidak ngasih tugas makalah, tapi kalian baca aja, searching di internet tentang komponen hardware komputer. Pelajari ya. Baik, langkah-langkah merakit komputer. Pertama, menyiapkan casing atau memasang power supply pada casing. Biasanya si power supply itu sudah satu paket jika kalian membeli baru ya, sama casing. Yang kedua, memasang prosesor dan heatsink ke motherboard. Yang ketiga, memasang RAM atau memori ke motherboard. Yang keempat, memasang motherboard ke casing. Yang kelima, memasang VGA card dan card tambahan lainnya. Yang keenam, memasang hard disk dan CD atau DVD-ROM ke casing. Yang ketujuh, memasang kabel-kabel komputer. Yang kedelapan, menghubungkan catu daya, konektor monitor, kabel keyboard, mouse, dan lain-lain. Baik, nanti Bapak sudah menyiapkan video tutorial untuk merakit komputer. Kalian tonton di channel Yuk Belajar. Setelah ini ya, nanti Bapak upload. Oke, nanti ada tugas untuk membuat resume. Nah, ini baru dikerjakan. Nanti linknya Bapak share setelah Bapak menyampaikan materi ini. Nah, poin-poin yang harus ditulis di resume, Bapak nanti sertakan juga di POM-nya. Yang pertama, pengertian dan perakitan komputer. Pengertian dari perakitan komputer. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tentang 3 unsur dari komponen komputer. Tadi, hardware, software, dan brainware. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fungsi dari komponen-komponen utama hardware dalam perakitan komputer. Semuanya ya, ditulis ya. Dari motherboard, prosesor, RAM, atau memori, power supply, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sebutkan urutan langkah-langkah dalam merakit komputer. Yang tadi ya, ada 8 langkah. Oke, materi selanjutnya nanti setelah ini masih di materi kedua, di bagian kedua ya. Nanti menguji hasil perakitan komputer. Yang selanjutnya mengidentifikasi bit kode dalam BIOS, kemudian mengkonfigurasi dan melakukan setting BIOS. Jadi kita lakukan dulu perakitan komputer seharusnya jika kita pembelajarannya secara langsung. Tapi mudah-mudahan Bapak sudah menyiapkan simulasi perakitan sehingga kalian bisa paham, dan mudah-mudahan nanti kalau misalkan kita sudah bisa tatap muka lagi ya, bisa langsung praktek ke perakitan komputer. Jadi bisa lebih cepat ya. Baik, untuk materi kedua bagian pertama Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti kita lanjut ke bagian kedua. Jangan lupa nanti selain kerjakan resume juga tonton
video simulasi perakitan komputer di channel You Belajar khusus untuk pelajaran komputer dan jaringan dasar di playlist komputer dan jaringan dasar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. P